7 golongan yang akan diselamatkan. Insya Allah hari ini seperti janji saya, kita akan masuk yaumul hisab, tapi sebelumnya kita akan berikan tanda-tanda kiamat. Gitu ya, tanda-tandanya dulu aja. Ya, bahwa dari hadis-hadis yang dikumpulkan, tanda kiamat itu ada sekitar 130-an. Baik kecil maupun besar. Jadi dari kecil sampai yang besar itu ada 130-an. Tanda-tanda kiamat. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa ternyata tanda kiamat yang belum kelihatan sekarang tinggal 10. Semuanya yang lain udah. Banyaknya biduan wanita, banyak sekarang. Biduan wanita pakai jilbab joget-joget, ada nggak? Ada. Jilbabnya bener, joget-jogetnya yang jadi masalah. Se-TV lagi yang lihat, subhanallah. Ini dia, enggak kok saya nyanyinya nyanyi yang yang syar'i. Dari mana ceritanya? Karena salah satu tanda dari kiamat sudah dekat itu banyaknya biduan-biduan wanita. Banyaknya kemudian barang-barang haram yang beredar. Banyaknya laki-laki yang berperut buncit. Enggak, karena ini tahan napas dari tadi. Saya coba untuk menyampaikan ya, yang namanya sunnah emang gak bisa semuanya kita lakukan ya Ustadz ya. Ya salah satu kekurangannya itulah kira-kira begitu ya. Iya, ini karena ya itu. Karena punya istri, punya rumah makan, jadi begini nih nasibnya. Baik, itu yang kemudian apalagi banyak tanda-tanda yang kecil-kecil. Banyaknya pemimpin yang zalim. Banyak gak sekarang? Banyaknya kemudian orang-orang yang mendustai perkataannya. Pemimpin-pemimpin yang kemudian yang dipilih kemudian dia mengingkari janji-janjinya. Banyak gak? Banyak. Dulu waktu mau dipilih, ya Allah, ya satu rumah diketokin semua kalau perlu. Nanti pilih saya, nanti saya akan begini. Udah jadi, ditelepon, boro-boro ngangkat. Kita ngadu tentang sesuatu, boro-boro kemudian ditindaklanjuti. Usikum wa nafsi bittaqallah. Ini memang sudah akhir zaman, jadi jangan heran. Yang heran itu pada saat kita mendapatkan pemimpin yang jujur luar biasa, baik, solih. Nah ini kita heran, masih ada loh pemimpin model gini akhir zaman. Itu dipilih. Karena apa? Pilihan kita menentukan. Itu dia ya, itu dia. Tapi kita tidak bicara politik di sini. Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Ya, tangan yang menusuk akan dipertanggungjawabkan. Apa yang dia katakan akan dipertanggungjawabkan. Termasuk segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dia akan bertanggung jawab masing-masing. Saya gak akan mikul dosa teman-teman, teman-teman gak akan mikul dosa saya. Jadi buat apa kita repot sama kemudian dosa orang lain atau aib orang lain. Kalau kita melihat ada saudara kita punya aib, maka tutupi aibnya. Pada saat kita menutupi aibnya, maka Allah akan tutupi aib kita di hari kiamat nanti. Ini dia. Dan 10 tanda itu apa saja? Masya Allah. Yang pertama, tandanya adalah dengan kemunculan Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Begitu ya. Yang pertama, kemunculan Dajjal kalau kita urut, kita iris lagi itu banyak sekali. Sebelum Dajjal muncul kita akan mengalami 3 masa kemarau. Tahun pertama Allah akan perintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya. Ya, dan Allah perintahkan kepada bumi atau tanah untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Di tahun kedua 2/3. Di tahun ketiga gak turun hujan, gak ada yang tumbuh. Bayangkan itu. Itu sudah tanda akan adanya kemunculan Dajjal. Dan dikatakan Dajjal nanti muncul pada saat Imam Mahdi sudah muncul duluan. Imam Mahdi adalah seorang, kata Rasulullah SAW, yang namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Jadi Imam Mahdi nanti namanya adalah Muhammad ibn Abdullah. Muhammad bin Abdullah, itu nama Imam Mahdi. Bukan kayak yang di YouTube sekarang. Saya adalah Imam Mahdi. Itu orang error. Itu tanda gak ngaji dia. Kenapa? Karena ternyata Imam Mahdi yang asli itu gak pernah ngaku kalau dia Imam Mahdi. Sampai akhirnya dibaiat oleh 314 pasukan elit umat Islam. Pasukan elit mukmin yang bernama Thaifah al-Mansyurah. Pasukan 314 yang sekarang sudah ditempa oleh peperangan-peperangan. Dari mana? Wallahu a'lam. Mereka akan muncul dengan panji-panji hitam dari arah timur katanya. Dengan bendera-bendera panji-panji hitam. Karena mungkin bisa jadi dari kecil dia sudah mendengarkan desingan peluru, meriam, bom dan lain-lain. Dari kecil udah terbiasa. Makanya dengar petasan gak kaget. Kalau kita di sini kan jihad dengar petasan, astagfirullah. Padahal baru petasan. Ini dia.
Ya, tapi Taifah al-Mansyurah orang-orang yang akidahnya nggak geser. Taifah al-Mansyurah bukannya orang-orang yang takut. Tapi 314 ini yang akan membaiat Imam Mahdi di antara apa? Dalam bagian riwayat dikatakan antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Jadi di antara situ, dibaiat. Dan pada saat dibaiat engkau Imam Mahdi mengatakan bukan aku. Itu dia deh. Padahal kalau orang yang ngaku-ngaku itu ngaji gitu ya, dia tinggal bikin videonya, kamu Imam Mahdi, bukan saya. Ini kan enggak. Dia yang ngomong, akulah Imam Mahdi. Allah jaga betul-betul. Dan Imam Mahdi nanti muncul kapan? Pada saat wajah bumi ini separuh sudah hancur. Akan ada yang namanya tabrakan meteor besar yang terjadi di bumi. Meteor ini ya akan mengandung 70% dari unsur besi. Sehingga pada saat dia masuk ke atmosfer kita itu gak hancur seluruhnya. Terus meringsek akhirnya nabrak. Jatuhnya di mana? Wallahu a'lam. Tapi penelitian NASA mengatakan bahwa mulai dari tahun 2016 kemarin rotasi atau yang namanya bumi ini ya itu sudah mulai masuk ke dalam aliran sungai meteor. Dan sudah terjadi 4 tabrakan meteor besar. 4. Gak diekspos kan? Ya, 4 ini terjadi, besar. Dan dikatakan bahwa kita sudah masuk ke dalam aliran sungai meteor. Hancur akan ada yang namanya dukhan. Bumi gelap. Kata NASA bumi akan gelap 1 tahun. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak. Bahwa bumi itu akan gelap gulita itu 40 hari. 40 hari. Sehingga sampai-sampai pada saat kalian pergi keluar rumah ingin melihat tangan kalian sendiri itu gak kelihatan. Saking gelapnya. Masya Allah. Semua sudah dikabarkan ini. Tinggal kita kapan mau taubatnya itu aja. Iya kan? Tanda-tanda sudah Allah perlihatkan. Nah setelah Imam Mahdi dibaiat itu maka Dajjal baru keluar. Keluar Dajjal dari mana? Sebagian ulama mengatakan dari daerah Isfahan. Isfahan ini adalah kota ketiga terbesar di Iran. Dajjal akan keluar dengan 70.000 pasukan elitnya. Pasukan elit umat muslim berapa? 314. Akan menghadapi 70.000 pasukan Dajjal menggunakan baju hijau-hijau tanpa jahitan. Wah, yang tukang jahit mikir gimana caranya ya? Nggak usah dipikirin. Mudah-mudahan Dajjal muncul kita udah wafat insyaallah ya. Karena kalau pada saat itu bahaya. Pada saat Dajjal muncul ke dunia maka tidak ada satu jengkal tanah di dunia ini yang lolos dari fitnah Dajjal. Ujian. Dan pada saat ketemu Dajjal rata-rata langsung mengakui bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Dan yang paling banyak pengikut Dajjal adalah para wanita. Tuh. Kok para wanita lebih banyak Ustadz? Wajar, populasinya lebih banyak wanita daripada laki-laki. Selesai, gak usah dibahas panjang-panjang gitu. Ya, pada saat melihat Dajjal maka dia akan tertarik langsung. Memang ini fitnah ujian terbesar. Maka kalau habis sholat atau pada saat tahiyat sebelum salam kan kita diajarkan doa. Ya, doa nggak dibaca nggak? Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal. 4. Allah jaga kita dari fitnah dajjal. Dan bagaimana supaya tidak terkena fitnah dajjal? Hafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahf ya, atau 10 ayat terakhir. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Kalau hebat lagi 110-110-nya. Selesai. Sahabat saya tadi yang di sini yang tilawah, satu kampus, satu alma mater, dan beliau hafiz Quran. Itu rambutnya baru dipanjangin lagi. Dulunya gondrong. Saya ketemu di kampus gondrong. Pakai jeans santai begitu ya. Ternyata pada saat saya ke Masjid Pondok Indah. Waktu ada kajian Ustadz Abi Mahki waktu itu. Sampai di sana malam Jumat. Saya masbuk di belakang. Tiba-tiba imamnya baca kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Saya dengerin, kok suaranya mirip dia nih. Tapi enggak kepikiran. Enggak kepikiran teman saya di belakang itu yang kita tukang ketawa-ketawa, yang kuliahnya
ya nggak serius-serius amat lah begitu ya. Tapi ternyata pas saya curiga, saya lihat begini, Allahu Akbar. Selesai salam, orang salam kan zikir, saya nggak berdiri. Saya lihat gini, benar nggak ya? Sunnah saat jadi imam, selesai salam itu menghadap ke makmum. Sunnahnya begitu karena Rasulullah melakukan itu. Pas dia ngadep ke sini mukanya dia. Dan rambutnya diual-ual di dalam kopiah itu. Kopiahnya jadi nggak yang keras. Saya langsung ketahuan. Ternyata dia salah satu imam di Masjid Pondok Indah, Jakarta. Pas dia mau jalan, saya ambil. Start, sini. Assalamualaikum. Astagfirullah katanya. Balas salam dulu dong kata saya. Ternyata beliau hafiz Quran. Dari mulai di pesantren udah hafiz Quran. Saya tanya kenapa rambut gondrong? Ini dilarang sama kiai saya. Agar saya bisa dakwah ke anak-anak jalanan. Binaannya anak-anak jalanan di Bogor, Masya Allah. Dan sekarang lagi bangun pesantren tahfiz Quran, udah 75%. Sendirian. Makanya saya temenin. Karena kalau hafiz Quran kan punya kuota masuk surganya kan. Dia hafiz, adiknya hafiz. Cuman bertiga saudaranya. Punya kuota berapa? 16 orang. Kalau kita temenan, Masya Allah. Kan begitu ya. Apalagi kalau yang jadi istrinya, Allahu Akbar. Ya, apalagi mertuanya, apalagi yang lain-lain, Masya Allah, ini luar biasa. Kok jadi ke situ ya jelasinnya ya? Kita kembali lagi, sampai mana tadi? Dajjal yang pertama. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun. Saya percepat aja dulu ya, karena kajian kita adalah tentang Yaumul Hisab. Yang ketiga adalah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Yang keempat adalah masa-masa tenang. Yang keempat masa-masa tenang. Di mana Nabi Isa hidup bersama dengan orang-orang pada saat itu, umat saat itu tapi tidak membawa syariat. Hidup bersama. Ya. Kemudian apa? Setelah yang keempat, yang kelima, terbitnya matahari dari barat. Matahari terbit dari barat, tenggelam lagi ke barat. Jadi tenggelamnya bukan ke timur. Tenggelam lagi ke barat. Pada saat tenggelam ke barat, maka pada saat itu keesokan harinya Quran diangkat oleh Allah. Yang ada hanya tinggal lembar-lembarnya saja. Dan Rasulullah menyampaikan hadis ini dulu sebelum ada kertas. Yang ada hanya lembaran-lembaran putih kata Rasulullah. Bukankah sekarang kertas putih-putih itu? Dulu Rasulullah menyampaikan, kertas belum ada. Masya Allah. Ya, ternyata kejadian kertas ada sekarang. Yang kelima itu ya. Yang keenam, munculnya binatang melata raksasa dari dalam perut bumi, dinamakan dengan Dabbatul Ard. Dabbatul Ard, muncul dia. Dan binatang melata ini bisa berbicara dengan bahasa manusia. Membawa tongkat Nabi Sulaiman dan cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Pada saat bertemu dengan orang-orang yang saleh, dia akan diusap dengan cincin Nabi Sulaiman, maka putih bersih wajahnya. Pada saat bertemu dengan orang-orang yang tidak saleh, tidak beriman, dia akan disentuh dengan tongkat Nabi Musa, hitam kelam wajahnya. Jadi nanti gampang tahu, orang beriman. Oh ini gak beriman nih, yang satu hitam yang satu putih gitu ya. Bukan sekarang ya, nanti. Sekarang yang putih-putih sekarang jangan GR dulu. Ya, karena nanti bisa jadi disentuh jadi hitam begitu ya. Nah pada saat itu bagaimana? Saat itulah tidak ada perang antara kita. Jadi orang beriman dengan orang yang tidak beriman saling bagi-bagi makan dan minuman. Ya kafir, ini ada makanan ini. Ya mukmin, ini ada minum untukmu. Jadi gak ada yang berantem satu dengan yang lain. Ini yang ke-6. Yang ke-7, bertiup angin lembut dari arah timur. Dikatakan beberapa dari arah Yaman. Pada saat angin ini bertiup, orang-orang yang beriman tadi, yang putih wajahnya, pada saat tersentuh oleh angin itu maka akan wafat seketika. Wafat, walaupun dia ada di dalam gua-gua. Walaupun ada di dalam tempat yang dalam, dia akan wafat. Jadi orang beriman hanya mengalami 7 tanda-tanda kiamat. Karena yang terakhir yang 3 gak ada orang beriman lagi. Yang ke-8 bumi dibenamkan di bagian timur. Yang ke-9 bumi dibenamkan di bagian barat. Bumi bagian barat terbenam.
Yang ada sisa hanya di tengah. Mana itu? Syam. Bumi Syam. Maka bumi Syam ini Masya Allah luar biasa sekali. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian tidak bisa tinggal di Mekah atau tidak bisa tinggal di Madinah, maka pilihlah Syam untuk sebagai tempat tinggal. Ke sana. Allahu Akbar. Dan terakhir yang 10, munculnya api besar yang menggiring manusia ke tengah-tengah, dan pada saat itu terjadilah kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Selesai 10 tanda kiamat.